Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua pemirsa sekalian yang menonton tayangan ini ya dalam kondisi yang baik-baik saja hari ini, dan ikan gabusnya makin berkembang pesat ya. Yang pembibitan lancar, yang pembesaran juga lancar. Ya, yang baru mulai juga tetap semangat. Yang mendapatkan kendala saat budidaya, mungkin ikannya ada yang mati, ada yang apa, jangan pernah menyerah. Semua bisa dipelajari, semua bisa menjadi ahli buat diri sendiri minimal, ya kan? Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah memulai, akan menjadi sebuah cerita dan tidak akan ada selesainya. Ya, makanya dari sekarang yang tertarik untuk budidaya ikan gabus, langsung saja mulai. Ya, nggak usah berpikir panjang-panjang, nggak usah pikir-pikir yang pusing-pusing. Modalnya berapa, mulai, ya. Jadi yang punya modal terpal, ya wis bikin terpal aja, kasih air, kasih bibit, ya. Baru di situ belajar prosesnya. Yang punya modal batako, ya pasang batako, belum bisa beli semen, ya udah batako ditata, kemudian kasih plastik atau kasih terpal. Yang tidak punya batako, pakai bambu. Loh, dipagari bambu, kemudian kasih terpal. Selesai deh. Akhirnya apa? Proses budidaya itu segera bisa terlaksana. Jadi kalau mau usaha, nggak usah terlalu banyak berpikir. Ya, usaha apapun lah, apalagi di perikanan. Nggak usah terlalu banyak berhitung-hitung, yang pusing-pusing, yang repot-repot. Ya. Jadi segera saja action. Take action itu yang paling penting. Karena ikan tuh nggak sulit-sulit banget, nggak terlalu ilmunya, nggak terlalu detail. Ya, dan bisa mengambil sumber pembelajaran di YouTube juga bisa, seperti tayangan ini kan kita belajar bersama di sini. Ya, jadi nggak usah terlalu pusing untuk memulainya. Waduh, belum punya ini itu, nggak jadi nanti, nggak mulai. Segera saja action, lakukan. Ya, kalau memang modalnya terbatas, mulai dari yang kecil dulu. Ya, lakukan dari step by step. Ya, nggak mungkin kita mencapai tangga ke-10 kalau kita tidak memulai dari tangga yang pertama. Oke ya, selamat memulai. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar dunia ikan gabus. Pertanyaan pertama dari Bapak Widi yang ada di Klaten. Ya kan? Selamat pagi Pak Suwandi, saya mau tanya, lebih aman mana saya memulai pembesaran ikan gabus dengan bibit yang masih barusan menetas atau bibit yang sudah berumur 2 bulan? Jadi kalau kita bicara Bapak baru memulai pembesaran, ya ini baru mulai nih ceritanya, baru mulai pembesaran. Menurut saya resiko terkecil adalah Bapak mengambil benih yang lebih besar. Ya tidak harus 2 bulan, sebulan pun juga sudah aman untuk ditebar, untuk dibesarkan. Tapi kalau Bapak mau memulai dari yang larva, menurut saya jangan dulu Pak ya, jangan dulu. Nanti mati Pak ya, resikonya besar. Jadi lebih memulai kepada yang benih yang agak gede ya, 1 bulan minimal sudah menggunakan pakan PF 800 ya. Kemudian yang sudah 2 bulan menggunakan PF yang 1000 ya. Silakan nanti dicoba Pak Widi yang ada di Klaten. Tetap semangat Pak Widi. Pertanyaan berikutnya yang kedua dari Bapak Irfan yang ada di Magelang. Saya sudah memiliki ikan gabus, dulu beli dari tempatnya Pak Suwandi, 1000 ekor. Sekarang ini saya beri menggunakan pakan pelet. Sudah menggunakan 781. Kalau misalkan mulai dari sekarang saya selang-seling dengan menggunakan daging, apa bisa Pak Suwandi? Jadi kalau benih ya sudah berusia 3 bulan, kemudian Bapak mau beralih ke daging, memang tidak mudah, tetapi itu bisa saja diajari. Pertama yang harus Bapak lakukan dengan cara yang pertama, kan pagi pelet, sore siang pelet. Nah, ketiga atau keempat, tergantung Bapak ngasih makannya berapa kali. Kalau Bapak ngasih makannya 3 kali, berarti 1 kali porsi yang terakhir, entah yang pertama itu harus
diberi makan berupa daging. Ya, bisa menggunakan daging usus ayam atau ikan rucah atau menggunakan keong, ya, dipotong-potong kecil-kecil. Ya, jadi kalau misalnya sehari ngasih makan 3-4 kali, yang 1 kali ini harus coba di daging dulu. Dan itu memang tidak spontan langsung mau juga, tetapi di situ mulai diajari, dibiasakan. Nanti lama-lama porsi peletnya dikurangi menjadi 50% pelet, 50% daging. Nanti kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, ya bisa juga. Nanti ikan itu tetap mau makan pelet, mau makan daging. Tapi kalau langsung frontal, berhenti pelet, langsung daging, saya pikir selama ini saya lakukan cukup sulit juga. Akan banyak ikan yang nanti kurus, tidak mau makan dan akhirnya mati. Ya, Pak Irwan, ya silahkan nanti dicoba. Sukses Pak Irwan. Kemudian dari Pak Widodo yang ada di Sleman, Yogyakarta. Kolam saya terbuat dari terpal, Pak. Tapi belum ada 1 tahun sudah sobek-sobek bagian atas. Ada nggak Pak kolam terpal yang awet dan bisa bertahan lama? Kalau bicara masalah kolam terpal, ya kolam-kolam terpal yang pada umumnya digunakan yang lembaran itu, kalau memang bukan untuk kolam, itu kan diciptakan bukan untuk kolam. Ya, bukan untuk kolam. Memang kalau kena panas akan hancur ya, apalagi yang tidak terendam oleh air. Jadi kalau memang kolam hanya menggunakan terpal biasa kemudian hancur, ya sudah wajar kalau memang keterbatasan dari umur, kekuatan dari bahan itu memang seperti itu. Kalau mau pakai yang agak sedikit bagus, misalkan ya orchid gitu, bahannya ya semi karet kayak gitu, ya agak lebih awet Pak. Atau yang lebih lagi dari situ juga ada. Tapi kalau mau betul-betul awet betul ya Pak, karena berhubungan dengan sinar matahari dan panas, hujan panas, yang memang sudah diciptakan untuk hujan panas kan di situ ada plastik UV Pak. Ya, plastik UV yang tebal kan ada Pak. Nah itu malah lebih awet dibanding terpal. Yang terpal biasa loh Pak kalau kita bicara. Nah itu lebih awet yang plastik UV itu. Silahkan nanti bisa mencobanya kalau kita bicara hanya perbandingannya dengan terpal biasa ya. Silahkan Pak ya. Kemudian dari Pak Kusnanto yang ada di Yogyakarta ya. Selamat siang Pak Suwandi. Ini pertanyaan kemarin ya. Saya mau membeli bibit ikan gabus untuk pembesaran. Kalau 1 meter persegi saya isi lebih dari 500 ekor bisa atau tidak? Kalau bisa, apakah itu bisa sampai panen? Kalau bicara masalah tebar padat, ya itu selama yang pernah saya lakukan dan sampai panen itu hanya 1 meter 200 ekor lah. Itu masih standar saja. Ya, padat sampai jumlah lebih dari itu saya memang belum pernah mencoba. Kalau sampai panen loh ya. Tapi itu hanya sampai usia 3 bulan sering sekali. Jadi kalau mau tebar padat, saya pikir untuk Bapak dengan 1 meter diisi lebih dari 200 itu harus betul-betul ekstra perawatannya. Dari kontrol airnya juga iya. Kemudian yang jelas ketinggian air ditambah, tadinya 50 jadikan 1 meter atau bahkan lebih, tidak masalah. Tapi bisa dicoba Pak. Ya jelas saya memang belum pernah mencoba 1 meter lebih dari 200 sampai panen belum pernah ya. Karena memang peternak kita yang kita arahkan 1 meter hanya 200 ekor. Oke pemirsa sekalian, sampai di sini tetap berada di channel Dunia Ikan Gabus. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman saudaraku yang langsung masuk chat ke WA saya di 0816658779 ya. Tetap pantang terus channel Dunia Ikan Gabus. Dan sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.